Baik, ini kita bahas dulu sekilas apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Saya melihat sudah sangat bagus ya, sudah banyak hal-hal yang kalian diskusikan mengenai penglihatan atau visus, dan hari ini, siang ini kita akan mereview apa yang sudah kalian diskusikan, apa yang sudah kalian pelajari. Nanti kalau ada yang nggak jelas atau ada yang masih kebingungan di dalam tutorial tadi, boleh ditanyakan yang berkaitan dengan anatomi ya. Nah, jadi nanti kita akan belajarnya mengenai embriologinya, mengenai identifikasi, dan sedikit mengenai jarak penglihatan. Ya. Jadi kalau belajar anatomi itu sebenarnya fungsi utamanya adalah satu, bisa mengidentifikasi organ. Ya. Setiap penyakit itu dimulai dari sebuah organ atau sistem. Ya. Jadi nanti ketika ada diskusi, pasti pertama kali organ apa yang terlibat, organ apa yang mengalami kelainan, sistem apa yang mengalami kelainan. Namun juga di sini masuk embriologi supaya apa? Kalian memahami, karena ada kelainan-kelainan, penyakit-penyakit yang berasal dari permasalahan yang bahkan semenjak individu tersebut belum lahir ya. Jadi nanti khususnya untuk kelainan-kelainan anatomi yang terkait dengan embriologi itu banyak sekali. Tapi tentu nanti kita bahas dulu embriologi yang normal dulu ya. Kemudian nanti jarak penglihatan kita bahas juga. Nah, kalau yang dimaksud dengan organum visus, jadi namanya organum itu bukan hanya satu organ ya, ada beberapa organ atau sistem visus atau sistem penglihatan. Nanti meliputi bergerak sendiri. Oh, mati sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang organum visus ya, visus itu sistem meliputi satu, bulbus oculi adalah bola mata, dan yang kedua adalah organ oculi aksesori. Ya, jadi struktur utama adalah bola mata. Ini yang berperan sehingga seseorang itu bisa melihat. Itu adalah bola mata. Sedangkan aksesorisnya adalah penunjang supaya bola mata tersebut bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi ada dua kelompok, bulbus oculi dan organ oculi aksesoris atau struktur aksesoris. Nah, struktur aksesoris meliputi apa saja? Kalau MM itu artinya muskuli ya membacanya. Kalau satu, muskulus, itu singkatannya M saja. Kalau MM itu muskuli. Nanti semua seperti itu. Nervus itu singkatannya N, tapi kalau nervi itu singkatannya NN. Nodus limfaticus itu kalau satu LN, kalau banyak LNN, nodi limfatisi gitu ya. Jadi untuk istilahnya supaya nanti benar menyebutkan dan benar menuliskan. Yang pertama adalah muskuli externi bulbi oculi, otot-otot yang terletak di luar bola mata. Berarti ada dong otot-otot yang ada di dalam bola mata? Ada. Jadi nanti ototnya itu ada yang di dalam bola mata dan ada yang di luar bola mata. Termasuk juga palpebra atau kelopak mata. Konjungtiva itu selaput lendir atau selaput mukosa yang melindungi bola mata. Dan kemudian aparatus lacrimalis atau aparat itu badan ya, lacrimal itu air mata. Jadi badan yang berfungsi untuk menghasilkan air mata dan menyalurkan dan membuang
air mata. Jadi ada beberapa organ lagi ini aparatus. Nah, kita mulai dari embriologinya ya. Maaf saya lepas masker ya, agak sesek ya kalau pakai. Jadi embriologi atau perkembangan mata itu dimulai dari minggu keempat kehamilan. Minggu keempat setelah ovum dan sperma bertemu. Dimulai dari pertumbuhan otak keluar. Jadi mata itu berasal dari otak primitif yang nonjol keluar. Itu yang disebut dengan vesicle optik. Jadi nanti ada nonjol, kemudian ada tangkainya. Nah ini ya, ini adalah otak depan atau forebrain. Itu nonjol. Nah, tonjolannya ini namanya vesicle optik. Kemudian ada batangnya, ini yang disebut dengan optic shock atau batang optik. Nah, kemudian makin berkembang, terus ini bagian dari ektoderm. Jadi ingat ya, embriologi itu organ itu dibentuk dari 3 lapis. Apa saja? Ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Khusus untuk mata itu hanya ektoderm dan mesoderm. Terus endoderm tidak menjadi lapisan yang nanti membentuk bola mata. Nah, ektoderm itu nanti membentuk saraf, kulit, retina itu bukan bagian dari saraf. Jadi memang mata itu bagian dari otak waktu masih dalam proses embriologinya. Jadi nonjol dari otak depan nonjol gini. Terus ini ada lapisan ektoderm permukaan ya namanya. Jadi kan ada misalnya bayangkan gumpalan itu kan ada yang di luar itu namanya ektoderm permukaan. Terus yang di dalam itu yang nanti bakal menjadi otak atau otak primitif itu juga ektoderm ya. Nah, ektoderm otaknya menonjol yaitu optic vesicle, kemudian ektoderm permukaan melipat dan masuk ke dalam vesicle optik ini. Nah, jadi dibentuk dari dalam dan dari luar, ketemu di sini. Nah, yang dari luar apa? Ini nanti jadi lensa. Yang dari dalam ya nanti ada jadi nervus opticus, jadi retina, koroid dan sebagainya. Yang dari luar jadi ini lensa dan struktur yang di luar ini. Jadi ketemu ya. Nah, ya jadi dari 3 lapisan embrional tapi tidak termasuk endoderm ya. Jadi yang 2 itu ektoderm permukaan dan ektoderm neural yang di tengah tadi yang dari otak depan tadi. Kemudian mesoderm atau lapisan tengah ini akan menjadi otot-otot ekstraokuler. Jadi otot ekstraokuler itu otot lurik seperti otot-otot di tempat lain. Seperti otot skeletal di tempat lain. Itu dibentuk dari mesoderm. Nah, setelah lahir mata itu masih berkembang. Ya. Bahkan di bulan-bulan awal itu penglihatannya visusnya belum full 6/6 ya. Masih kabur gitu, kemudian nanti makin lama makin bagus visusnya. Ukurannya kalau untuk bola mata pada bayi dan anak-anak itu tampak relatif besar. Maka kalau anak-anak itu kan matanya jernih, bagus, besar gitu. Itu karena memang ukurannya dibandingkan dengan ukuran porsi tubuhnya, mata itu relatif besar. Kemudian full size-nya sekitar umur 8 tahun ya, sampai 13 tahun. Kecuali lensa. Lensa ini terus membesar, terus berkembang sepanjang hidup. Sampai nanti ada degeneratif juga ya. Misalnya apa yang degeneratif pada lensa?
katara, misalnya gitu. Itu merupakan bagian dari perkembangan lensa. Nah, kemudian juga pada masa bayi ini, karena semuanya masih lentur, lebih lentur dibandingkan dengan masa dewasa ya. Kalau ada kenaikan tekanan bola mata, matanya akan tampak lebih besar. Tapi lebih besar bukan tampak menjadi lebih bagus ya, karena ini ada kelainannya, ada kenaikan tekanan. Kalau ini normal. Nah, kemudian untuk mata itu sendiri, kalau dari permukaan ini kan terletak di dalam rongga yang namanya cavum orbita. Cavum orbita di sini. Nanti mata terletak di dalamnya. Dari luar dilindungi oleh palpebra. Ada dua, palpebra superior dan palpebra inferior. Kemudian ada juga bagian alis mata atau supercilium dan ada bulu mata. Nah, kemudian bagian-bagiannya kalau ini matanya menutup ya, kalau matanya terbuka, ini yang disebut dengan yang sudut mata bagian dalam. Sudut itu angle, angulus oculi, angulus mata yang medial, ya, sudut mata bagian medial. Kemudian yang ini angulus oculi lateral, ya. Jadi ada medial, ada lateral. Terus di angulus medial ini ada bangunan lagi, lipatan yang berbentuk seperti bulan sabit separuh itu, namanya plica semilunaris conjunctiva, lipatan dari konjungtiva. Ya, karena bagian depan mata ini yang menyebabkan jadi mengkilat ini karena ada konjungtiva. Kemudian di ujung di bagian medial ini juga ada lubang kecil dua, atas dan bawah. Ini yang disebut dengan papilla lacrimalis. Jadi kalau diperhatikan ada titik lubang ya, yang di atas kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Itu ada namanya papilla lacrimalis, tempat nanti air mata yang sudah selesai membasahi bola mata itu akan keluar, keluar dan masuk ke papilla lacrimalis ini. Kemudian ini nanti kalau konjungtiva itu dibuka, ada yang pas di bawah sklera itu namanya limbus posterior. Kemudian ada juga yang pas yang di luar yang berbatasan dengan kulit itu limbus anterior, yang sering dikasih celak itu limbus anterior ya, jangan naruh celak di limbus posterior ya. Yang di limbus posterior itu kalau misalnya netesin obat mata itu nanti akan membasahi sampai ke limbus posterior. Nah, lanjut lagi. Oh, ini kalau dibuka tadi ya, ini ya pada papila itu nanti ada punctum. Nah, punctum itu lubangnya ya. Terus yang di sini di media juga ada karuncula. Ini merupakan bagian dari aparatus lacrimalis. Nah, itu untuk mata dari arah luar. Kemudian kita akan bahas tadi organum visus tadi apa isinya? Satu, bulbus oculi, dan yang kedua organ oculi accessoris ya. Masuk ke palpebra, masuk ke mana? Organ oculi accessoris ya. Jadi kelopak mata itu ada yang superior, ada inferior ya. Fungsinya untuk melindungi bola mata. Jadi kelopak mata yang benar itu kalau tidur dia harus menutup antara kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, karena dia menutup mata dari kekeringan, dari debu, dari dari benda-benda sekitarnya. Ya, kemudian juga di sini penting karena juga mengeluarkan
apa namanya, ini ya, film air mata ya, nanti di depan kornea. Kemudian di sini ada glandula. Kemudian ini adalah bagian yang disebut dengan tarsus. Ini untuk bagian-bagian kelopak mata. Kemudian kenapa kelopak mata bisa menutup, bisa membuka? Karena ada ototnya. Ototnya adalah otot lurik, sehingga bisa membuka dan menutup sesuai keinginan. Ternyata suaranya ada suara-suara. Lupa belum lift. Ya, jadi ada otot-otot yang ada di palpebra, itu otot-otot lurik, sehingga kapan mau menutup mata, mau membuka mata itu bisa dikendalikan. Ototnya apa saja? Ini yang nanti pas di depan itu adalah namanya musculus orbicularis oculi. Itu yang menutupi baik atas maupun bawah, bagian luar. Kemudian ada lagi yang khusus untuk mengangkat, namanya levator palpebra. Levator ya, levator itu mengangkat. Jadi kalau otot itu udah namanya levator, pasti fungsinya mengangkat. Nanti dikasih embel-embel apa? Levator palpebra berarti fungsinya adalah untuk mengangkat palpebra. Jadi posisinya nanti agak di atas begini ya, levator palpebra. Kemudian untuk orbicularis oculi sendiri itu kan lebar ya ototnya. Ada gambarnya mungkin. Nah, ada gambarnya ini. Jadi orbicularis berarti memutari ini mata ini. Nah, kalau memutari berarti fungsinya untuk apa? Kalau otot itu melingkar, kalau dia kontraksi akan menutup. Ya, seperti sphincter itu kalau dia berkontraksi pasti akan menutup. Nah, untuk orbicularis oculi ini juga untuk menutup mata. Menutup mata ada yang kecil, ngedip itu kan cuma kecil, tapi ada juga yang rapat ya, memejamkan secara kuat. Nah, itu yang mengendalikan siapa? Yang pas orbitalis ini yang kalau nanti menutup yang kuat-kuat itu ya. Kalau yang nanti yang di ini bagian yang pars palpebralis ini kalau kedip aja. Sedangkan kalau nanti yang pars lacrimalis ini berkaitan nanti membantu kalau mengeluarkan air mata. Nah, kemudian vaskularisasinya untuk permukaan atau daerah wajah itu secara umum itu arteri facialis. Ya, jadi kalau secara umum itu facialis. Jadi kalau nanti ada pertanyaan yang memberikan vaskularisasi pada otot yang ada di muka, kalau jawab ngarang arteri facialis itu sudah 80% benar. Kemudian baru nanti ada tambahan arteri ophthalmicus ya. Terus venanya namanya sama saja dengan arterinya. Kalau ada arteri facialis, ya ada vena facialis. Ada arteri ophthalmicus, ada vena ophthalmica. Inervasi motoris untuk semua otot di wajah motoris itu nervus facialis. Nervus cranialis yang keberapa? Nervus facialis ke-7, betul. Kecuali nanti yang untuk mengunyah menggigit itu ya, itu bukan membentuk wajah, tapi dia mastikasi, itu nervus yang keberapa? Trigeminus mandibula dan maxilla juga untuk yang atas. Nervus keberapa? Trigeminus? Nervus ke-5, betul ya. Bagus. Nah, saya senang kalau seperti ini.
sensorisnya baru yang nanti secara umum, untuk sensoris secara umum itu dari nervus berapa? Untuk sensoris, kalau motoris tadi umumnya 7. Kalau sensoris umumnya nervus, untuk muka masih muka, ini masih muka. Nervus ketiga. Nah, jadi ketiga itu nervus ke 5 trigeminus. Saya tuh jadi tri itu jadi 3. Trigeminus dengan 3 cabangnya. Yang atas itu ophthalmicus, tengah maxillaris, bawah mandibula. Nah, itu untuk sensoris kulit muka. Jadi kalau nanti di palpebra sensorisnya nervus berapa? Ya nervus ke 5. Cabang yang keberapa? Cabang yang atas itu ophthalmicus gitu ya. Jadi kalau nggak usah dihafal, nanti lama-lama ngerti kalau tahu konsepnya. Kalian sudah menghafal, sudah tahu nervus cranialis 1 sampai 12 ya fungsi-fungsinya. Jadi ini sudah tinggal gampang. Nah, kalau yang kelopak bawah kan dia letaknya di atas maksila, maka dia trigeminus cabang maxillaris gitu. Gampang ya? Insya Allah. Nah, kemudian mata tadi terletak di dalam rongga yang namanya cavum orbita. Ya. Rongga yang dibatasi oleh 7 buah tulang kranium. Ya. Tulang kranium yang membentuk muka itu namanya viscerocranium. Ya, kalau yang melindungi otak namanya, kelompoknya namanya neurocranium. Ya, jadi sambil review ya. Tengkorak kan ada neurocranium, ada viscerocranium. Yang viscero membentuk muka, termasuk di sini membentuk orbita ini. Ya, apa saja bagian atapnya? Atapnya ini os frontal. Bagian medialnya ini ada nih maksila, mundur sedikit ada lakrimal, mundur sedikit ada etmoid. Lantainya ada maksila, ada zygomatikus. Sebelah luarnya, sebelah lateralnya ada zygomatikus, ada frontal, ada sphenoid, sphenoid. Ya, ini membentuk orbita yang nanti berfungsi untuk melindungi bola mata. Nah, orbita ini yang paling tipis adalah ini lacrimal bone ini, namanya lamina papiracea. Tapi kalau ada trauma yang mengenai muka ke daerah mata, yang lemah itu bukan yang medial loh ya. Yang lemah itu malah yang bawah. Jadi kalau beberapa kasus yang saya jumpai, jadi ada trauma benturan di kepala kena daerah muka, karena benturan yang sangat keras, misalnya kena bola kasti, langsung ke daerah orbita begitu. Yang rawan untuk fraktur itu justru bagian bawah, lantai dari orbita ini. Jadi nanti bagian-bagian orbita itu bisa melorot ke bawah karena tekanan yang luar biasa. Bukan ke medial, bukan juga ke lateral, hanya ke bawah. Oh, ini tulang-tulang yang membentuk sudah, dindingnya sudah. Nah, isinya apa? Isinya nggak cuma bola mata aja ya. Isi utama bola mata, tapi ada juga nervus opticus, ada otot-otot penggerak bola mata, ada arteri dan vena ophthalmica, ada aparatus lacrimalis dan corpus adiposum orbita. Jadi bola mata
itu di sini di dalam kafum orbita itu ada bantalan lemak yang cukup banyak, ya, sehingga ini juga fungsi perlindungan. Di sini ada bola mata ini, kemudian ada otot-otot penggerak bola mata. Otot penggerak bola mata ada 6. Kemudian ada di sini di arah temporal itu ada kelenjar lacrimalis. Kemudian nanti di belakang ini ada nervus opticus. Kemudian nanti dari arah atas ada arteri dan vena ophthalmica. Nah, lemak ini kalau pada pasien yang sudah pernah mendengar istilah exophthalmos, yang pada pasien dengan hipertiroid terus matanya melotot menonjol keluar itu. Nah, itu ya. Itu bukan karena marah atau apa ya. Lemak pengganjalnya ini yang mengalami proses gangguan metabolisme sehingga nanti menjadi tebal, menonjol dan matanya menonjol keluar. Nah, kalau sudah begitu ya susah untuk mengembalikannya walaupun kadar tiroidnya udah diturunkan pada exophthalmos yang karena hipertiroid. Nah, ini kemudian, nah posisinya kira-kira seperti ini ya. Jadi bola matanya, kemudian ini ditahan oleh ligamentum palpebra lateral, ligamentum palpebra medial, ya, ini mempertahankan posisi mata juga. Kemudian posisi tadi glandula lacrimalis di sini ya, dan otot-otot penggerak bola mata. Nah, organ aksesoris berikutnya adalah aparatus lacrimalis. Ya. Aparatus lacrimalis terdiri atas satu kelenjar lacrimal atau kelenjar air mata. Ini yang menghasilkan air mata. Kemudian setelah air mata itu diproduksi di glandula lacrimalis, kemudian disekresikan untuk membasahi bola mata. Termasuk mekanisme berkedip itu juga untuk meratakan air mata, membasahi bola mata keseluruhan. Kemudian setelah membasahi akan dibuang, ya, produksinya terus menerus ini dan dibuang melalui kanaliculi lacrimalis. Sebelum sampai ke tempat pembuangan ini bergabung dulu kanaliculi lacrimalis yang superior dan inferior, kemudian bergabung menjadi saccus lacrimalis, kemudian salurannya namanya ductus nasolacrimalis. Ductus nasolacrimalis. Ductus artinya apa? Saluran. Naso artinya hidung. Berarti saluran yang membawa air mata atau berasal dari air mata untuk ke hidung. Itu nasolacrimalis. Di mana dibuangnya? Di cavum nasi, di meatus nasi inferior, betul sekali. Nah, jadi ini ya, kalau dari gambarannya dari sini kanaliculi, saccus, kemudian ductus nasolacrimalis, kemudian ini di meatus nasi inferior. Sehingga kalau meneteskan obat mata itu nanti terasa pahit. Kenapa? Dari meatus nasi inferior ini nanti masuk bergabung dengan nasofaring, kemudian nanti sampai ke pangkal lidah, terus di situ nanti kena ada indera pencecapan, dia bisa merasakan obat tetes mata tersebut. Kalau lagi nangis itu juga terus kayak pilek gitu ya, karena apa? Air matanya banyak, yang dibuang juga banyak, yang dibuang ke ini ya, meatus nasi inferior, jadi kayak pilek. Termasuk juga penularan
penyakit mata itu bisa lewat sini ya, misalnya ini belekan konjungtivitis. Konjungtivitis itu kan yang itis siapa? Konjungtivanya. Yang karena virusnya nanti terbawa oleh air mata, terus ke meatus senasi inferior. Jadi kalau konjungtivitis terus pakai kacamata biar nggak nularin itu nggak bener ya. Yang bener kalau konjungtivitis pakai masker. Jadi kalau saya masih ingat waktu dulu piknik SMA itu ada satu yang konjungtivitis, satu bis itu semua pakai kacamata, alasannya biar nggak ketularan. Berangkat ke Bali 3 hari di sana, pulang semua mata merah satu bis itu ya. Ya, jadi harus pakai masker ya untuk mengurangi penularannya. Sudah dapat palpebra, aparatus lacrimalis, terus yang ketiga otot ekstraokuler ya, muskuli ekstraokuler atau muskuli externi oculi. Jadi kalau lihat Atlas Sobota itu pakai bahasa Latin. Tapi kalau di buku-buku textbook itu pakai bahasa Inggris. Mana mau kalian pilih? Boleh. Semuanya benar. Yang penting apa? Tahu itu bendanya yang mana, sama gitu ya. Jangan sampai nanti berdebat. Ini adalah muskuli ekstraokular, enggak ini eksterni okuli, enggak, ini hanya masalah penggunaan bahasa. Nah, muskuli ekstraokuli fungsinya adalah untuk menggerakkan bola mata supaya kita bisa melirik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Apakah terkait dengan penglihatan? Tidak, karena penglihatan itu terkaitnya media refraksi. Ini adalah untuk nengok ke kanan, nengok ke kiri, nengok ke atas, ke bawah. Jadi, kalau ditanya visus dipengaruhi oleh otot-otot penggerak bola mata apa enggak? Enggak. Visus itu yang mempengaruhi siapa? Kornea, lensa, retina dan sebagainya ya. Jadi kalau ini jangan keliru ya. Ini otot ekstraokuler ada 6. Apa saja? 4 rectus, 2 obliquus. Rectus superior, rectus inferior, rectus lateral dan medial. Fungsinya ya sama. Kalau rectus superior kalau kontraksi berarti dia melihat ke atas. Rectus inferior kontraksi melihat ke bawah, lateral melihat ke lateral, medial melihat ke medial. Dan untuk mata kanan mata kiri itu kerjanya tidak bersamaan ya. Sini rectus lateral yang kayak kiri juga rectus lateral, nggak bisa ya, malah medeni ya. Jadi kalau mata kanan itu rectus lateral, mata kiri dia rectus medial. Kecuali kalau yang superior ya bareng ya, nggak bisa yang satu rectus superior, yang mata kiri rectus inferior ya enggak. Khusus untuk yang rectus lateral sama medial itu kerjanya tidak sama antara mata kanan dan mata kiri. Nah ini ya, dia berinsersi di sklera ya, nempelnya di sklera. Nah, ya, 4 rectus, medial, superior dan lateral, serta yang ini obliquus. Nah, kalau yang obliquus karena dia menyilang, maka fungsinya kebalikan. Obliquus superior, jadi kayak katrol gitu ya. Jadi kalau katrol itu misalnya kita menimba air di sumur gitu, ada ya, sudah nggak ada sumur ya sekarang ya, semua pakai pump. Yang ada yang tahu sumur dan timba? Tahu? Berarti dari desa. Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Ini memang anak milenial mungkin nggak tahu. Generasi Z. Jadi kalau menimba itu kan nariknya ke bawah, tapi embernya ke atas. Musculus obliquus superior juga begitu.
Jadi kalau kontraksi musculus obliquus superior, mata malah melihat ke bawah. Sebaliknya kalau yang inferior yang kontraksi itu malah lirik ke atas karena oblik menyilang. Dan ada nanti namanya trochlea. Trochlea itu ininya, katrolnya, bulatannya yang menjadi pembaliknya ya. Ini posisinya memang menyilang seperti ini, obliquus superior dan ini inferior. Untuk otot penggerak bola mata ini inervasinya dari saraf apa saja ya? Ada yang masih ingat? N3, 4, 6. N3 untuk rectus kecuali lateral. Yang lateral oleh nervus abdusen ya, abduksi. Abduksi itu gerakan menjauhi sumbu tubuh ya. Maka gerakan ke lateral itu adalah gerakan menjauhi sumbu tubuh. Maka namanya gerakan abduksi, sarafnya namanya nervus abdusen. Nah, betul sekali. Kemudian yang satu lagi nervus keempat, trochlearis. Ya, trochlea itu sebenarnya artinya kerekan. Ya, jadi yang kalau tadi sumur yang ada kerekannya itu, trochlea itu kerekan. Ini ada apa? Ada trochlea juga ya. Trochlea apa? Trochlea humeri. Itu bentuknya seperti kerekan juga ya. Nah, kayak gitu bentuknya kerekan. Maka nama-nama itu sebenarnya membantu kita untuk identifikasi. Muskulusnya musculus obliquus superior, nanti sarafnya adalah nervus obliquus. Nah, kalau obliquus inferior oleh siapa? Nervus siapa? Nervus ketiga. Ya, jadi semua oleh nervus oculomotorius kecuali obliquus superior dan rectus lateralis. Jadi ini sarafnya tuh kecil banget ya. Yang gede ini adalah nervus kelima loh ya, jangan keliru. Ini trochlearis tuh sekecil ini. Ya nggak apa-apa karena tugasnya cuma satu aja ke musculus obliquus superior aja. Jadi kecil cukup. Kemudian kalau yang ini kan yang trigeminus cuma yang paling gede. Namanya tri, cabang 3, ophthalmicus, maxilla dan mandibula. Terus nanti ada cabang ini dari ophthalmicus yang ke lacrimalis ya, dan nanti ke kelenjar air mata. Baru yang ini nervus opticus yang nanti dari matanya. Di sini. Saraf-sarafnya. Ini adalah fungsinya ya. Sama tadi ya. Kalau yang atas ya untuk ke atas, kecuali yang obliquus itu kebalikannya. Ini sudah ada. Nanti tinggal sudah ada palpebra, glandula lacrimalis, kemudian muskuli, satu lagi konjungtiva ya. Tapi lupa belum saya tuliskan. Tapi kalau konjungtiva itu selaput yang melapisi bola mata ya, selaput mukosa, melapisi bola mata dan palpebra. Jadi palpebra superior, kemudian di limbusnya dia kemudian menutupi bola mata, nanti di limbus yang inferior, nanti terus dia balik ke palpebra yang inferior. Jadi konjungtiva itu selaput tipis, mukosa. Jadi 4 sudah ya. Sekarang setelah
organ okuli aksesoria, kita lihat untuk organ yang utama, yaitu bulbus okuli atau bola mata. Ya, bola mata ya namanya bola ya, bentuknya bulat. Tapi sebenarnya ada dua bulatan ya. Nah, bulatan yang pertama ini yang kornea, bulatan yang kedua yang sklera. Karena ini beda diameternya ya. Diameternya lebih kecil yang kornea. Nah, bola mata ini bentuknya bulat, berlapis 3. Lapisan yang paling luar namanya tunika fibrosa. Jadi jaringan fibrosa. Nah, jaringan fibrosa itu sifatnya keras ya. Nah, terdiri atas sklera, putih mata, dan kornea. Sklera itu artinya keras, bahasa Yunani. Jadi sklerotik itu artinya pengerasan. Nah, kalau sklera itu ini putih mata kita. Kenapa namanya sklera? Karena keras. Kornea juga keras juga ya. Cuma bedanya kalau sklera itu keras dan putih, kalau kornea keras dan transparan. Kemudian lapisan tengahnya namanya tunika vasculosa atau uvea. Tunika vasculosa itu dari depan, ini namanya iris. Iris itu artinya pelangi. Iris kan warnanya macam-macam ya, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang biru. Tapi enggak warna pelangi ya, Mexico hibineum. Ya, tapi itu mungkin maksudnya karena ada warna-warni. Nah, ini iris. Iris itu bentuknya membulat ya, dan lubang di tengah. Bentuknya bulat dengan lubang di tengah. Kalau dari potongan begini kelihatannya kok cuma seperti garis ya? Enggak ya, ini karena dari potongan aksial seperti ini. Nah, kalau ini iris, kemudian di belakang iris ini namanya korpus siliar. Kemudian sisanya yang belakang dimulai dari ora serrata, ini ke belakang namanya koroid. Lubang yang di tengah-tengah iris namanya pupil. Pupil bisa melebar dan menyempit. Melebar karena ada kontraksi dari muskulus dilator pupil. Ya, dilatasi itu artinya melebar. Kalau muskulus dilator itu dia melebarkan. Bisa nggak kita mengatur saya lebarkan irisku, pupilku? Nggak bisa, karena muskulus dilator pupil itu otot polos yang dikendalikan secara otonom. Ini adalah otot yang intraokuli ya. Tadi kalau ekstraokuli itu untuk menggerakkan bola mata, yang intraokuli di sini fungsinya melebarkan pupil. Kalau menyempitkan, di sini ada otot namanya sphincter. Oh, ternyata masih belum sampai ya. Masih, kita balik lagi dulu aja. Ya. Terus lapisan yang paling dalam namanya tunika interna bulbi atau tunika nervosa, karena di situ banyak sel-sel saraf atau nama lainnya retina. Nah, ya lapisan-lapisannya. Terus sekarang kita lihat yang pertama dari depan tadi, pada tunika fibrosa paling depan adalah kornea. Kornea itu jernih, transparan, dan merupakan media refraksi terkuat. Jadi ini yang sangat menentukan bayangan itu
kuatnya adalah kornea. Ya, ini bening begini, avaskular, tidak ada pembuluh darahnya. Terus dia hidupnya bagaimana? Ya, di sini ada humor aquos. Di tepi-tepinya itu juga ada pembuluh darah ya, tapi di tepi, bukan di tengah-tengah retina, di dekat-dekat dengan koroid ini. Mendapatkan inervasi dari ramus ciliaris nervus ophthalmicus. Jadi nervus ophthalmicus cabang dari trigeminus ini salah satunya ke kornea. Kemudian kornea ini berlapis-lapis ya, epitel, membran punan, stroma dan sebagainya. Lapisan ini bisa dikikis ya, epitelnya misalnya dilakukan lasik gitu ya, itu bisa dikikis kalau untuk menipiskan kornea, karena penipisan sedikit saja dia bisa mempengaruhi jatuhnya bayangan itu ke retina atau di depan atau di belakang. Tapi karena dia epitel bisa tumbuh lagi, jadi walaupun dulu minusnya 10 setelah dilakukan tindakan lasik terjadi minus 1 atau 2, itu tidak permanen, nanti bisa tumbuh lagi. Nah, nanti lama-lama juga bisa minus lagi. Tapi biasanya kalau misalnya mau daftar polisi, daftar tentara gitu, nggak apa-apa, pas daftarnya normal. Nanti masalah udah jadi polisi, udah jadi minus lagi kan nggak mungkin dikeluarkan juga ya. Jadi masih bisa balik lagi. Nah, ini kornea kalau dari arah samping seperti ini. Lapisan-lapisannya ya histologinya begitu. Dari paling luar epitel, kemudian paling dalam ya endotel. Dibentuk dari apa embriologinya tadi kornea? Ektoderm permukaan. Kemudian sklera. Sklera itu bagian putih mata ya. Jadi tadi seperenamnya itu bulatannya itu dibentuk oleh kornea, bagian belakangnya itu adalah sklera. Tertutup oleh konjungtiva. Ini kenapa bisa ya? Ini tipe lendir atau mukosa. Kemudian bagian posteriornya ditembus oleh nervus opticus. Oh, ini langsung ke sini. Ya. Kemudian dari tunica fibrosa, lapisan berikutnya adalah tunica vasculosa. Tunica vasculosa nama lainnya adalah uvea. Terdiri atas iris, corpus ciliar dan koroid ya, atau koroidia. Nah, iris tadi di sini nanti bisa ada warna-warnanya karena ada sel-sel pigmen di situ. Kemudian iris ini di tengahnya ada lubang yang namanya pupil. Pupil bisa menyempit, ya, namanya miosis. Kalau melebar namanya mydriasis. Kenapa bisa melebar dan menyempit? Ini loh, kalau dilihat secara mikroskopis, di tengahnya ini ada muskulus sphincter yang kalau dia berkontraksi akan menyempit. Kemudian di bagian tepi ada dilator, kalau dia kontraksi akan melebar. Nah, fungsinya melebar menyempit sebenarnya utamanya adalah untuk mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk. Jadi seperti diafragma gitu ya fungsinya. Terus di sini koroid itu kan bagian dari posterior. Di depannya ini nanti ada corpus ciliar yang terdiri atas prosesus ciliaris tonjolan ini. Prosesus ciliaris nanti akan berhubungan dengan namanya zonulus atau zona ciliar nanti yang merupakan penggantung lensa. Nah, ini prosesus ciliaris merupakan organ atau bangunan yang
menghasilkan humor aquos. Jadi ada cairan yang disebut dengan humor aquos, bukan air mata. Humor aquos itu beda dengan air mata. Air mata yang menghasilkan siapa? Kelenjar lakrimal, letaknya di luar atau merupakan organ aksesoris, membasahi bola mata dari luar. Kalau humor aquos itu ada di dalam bulbus oculi yang dihasilkan oleh processus ciliaris. Ada juga yang mengatakan dihasilkan oleh corpus ciliar, apa sama aja. Setelah dihasilkan akan masuk ke dalam ini celah yang namanya kamera oculi posterior. Jadi ini ada ruangan-ruangan di dalam bola mata. Ada 3 ruangan jernih. Yang paling depan tepat di belakang dari kornea itu namanya kamera oculi anterior. Ya, ini kornea, tepat di belakangnya ini namanya kamera oculi anterior. Harus jernih. Kemudian dibatasi oleh iris dan lensa. Di sini adalah kamera oculi posterior. Dan paling belakang di sini adalah namanya corpus vitreum. Semuanya harus jernih. Nah, air mata bukan di sini posisinya, tapi di luar. Yang di sini namanya humor aquos. Humor aquos ini mengisi kamera oculi posterior. Jadi setelah dihasilkan di processus ciliaris atau corpus ciliar, mengisi kamera oculi posterior. Kemudian masuk ke kamera oculi anterior ya, melalui celah antara iris dan lensa. Kemudian di sudut ini namanya sudut, ada namanya kok saya lupa, angulus. Jadi nanti ada glaukoma sudut sempit, glaukoma sudut terbuka, itu sudut iridocornealis antara iris dan kornea, betul sekali. Nah ini ya, ini antara iris dan kornea, iridocornealis. Nah di sini akan masuk yang paling banyak itu ke ini namanya trabekula ini ya, dibuang lewat trabekula. Terus kemana? Ke sistem vena ya. Terus ada juga yang masuk ke namanya suprachoroidal space ya. Di sini. Kalau yang ini nanti balik lagi, tapi cuman sedikit ya ke oveoskleral. Yang paling banyak memang melalui ini di trabekular ini. Nah, kalau pembuangannya terganggu, produksinya tetap, maka humor aquos akan berlebihan di sini. Nah, kalau berlebihan menyebabkan apa? Tekanan di dalam bola mata ini meningkat. Nah, biasanya mengapa bisa terjadi gangguan pembuangan? Mungkin ada infeksi di sini, terus setelah sembuh ada jaringan-jaringan parut. Mungkin bisa jadi sudut antara iridocornealis ini menyempit, bisa jadi, sehingga yang mau masuk ke trabekula ini terganggu. Nah, ini yang disebut dengan kenaikan tekanan intraokular, atau nama penyakitnya namanya glaukoma. Jadi tekanan intraokular yang meningkat. Kalau diperiksa nanti ditekan gini, dia akan menjadi lebih keras. Kenapa? Yang harusnya itu cairannya itu secukupnya, ini cairannya banyak, maka dia akan menekan. Nah, kalau menekan nggak cuma ke depan saja, tapi bisa juga ke belakang, menekan
lensanya menekan korpus vitreumnya menekan nervus optikusnya, sehingga mengapa bisa terjadi gangguan penglihatan pada orang glaukoma itu, bisa tiba-tiba buta. Jadi matanya merah, sakit, dan tidak bisa melihat. Nah, itu glaukoma akut ya, kalau yang seperti itu. Itu harus segera ditolong ya. Kalau nggak segera mendapatkan pertolongan pertama, nanti papila nervus optikusnya bisa rusak permanen, nanti permanen pula dia nggak bisa melihat. Ini untuk humor aqueous yang mengisi kamera okuli anterior, posterior. Nah, ini dari arah yang lain ini ya, kamera okuli anterior. Nah, nanti antara kornea, kamera okuli anterior, kemudian ada iris dan lensa, ini secara umum disebut sebagai segmen anterior mata. Nanti kalau di klinis atau di penyakit itu masuknya segmen anterior, segmen posterior. Segmen posterior itu mulai dari korpus vitreum sampai ke nervus opticus, retina gitu. Jadi kelainannya kalau segmen anterior itu nanti pemeriksaannya ya cukup dengan langsung bisa dengan senter atau apa. Tapi kalau yang segmen posterior harus pakai apa namanya? Ophthalmoscope. Sudah pernah dengar? Sudah sekarang. Untuk mengintip bagaimana retinanya, bagaimana nervus optikusnya. Udah lelah kayaknya ya. Iris dan pupil tadi sudah. Terus, nah, kemudian bagian berikutnya adalah lensa mata. Lensa mata tadi membatasi kamera okuli anterior dan kamera okuli posterior. Jangan bingung ya, kamera okuli anterior itu beda dengan segmen anterior. Kalau segmen anterior tadi mulai ada lensa, koroid, korpus ciliar, itu segmen anterior. Tapi kalau kamera okuli anterior adalah ruangan yang di depan lensa. Ini lensa. Lensa tadi adalah struktur yang terus berkembang dari saat embrio, saat lahir sampai akhir hayat. Nah, bagiannya ada kapsul, kemudian bagian tengahnya ada korteks dan nukleus. Digantung oleh namanya zonula ciliaris. Ya, ini yang menggantung lensa. Nah, lensa bisa menebal dan memipih, itu yang disebut dengan akomodasi. Seperti juga kornea, lensa ini juga avaskular. Tidak boleh ada pembuluh darah yang melintas kornea atau melintasi lensa, nggak bisa, karena nanti akan mengganggu penglihatan. Karena media refraksi harus jernih, tidak boleh ada saraf, tidak boleh ada pembuluh darah, apalagi kelainan ya, itu akan menyebabkan visusnya terganggu. Ya, mulai dari sini media refraksi, kornea, kamera okuli anterior, kamera okuli posterior, lensa, korpus vitreum. Korpus vitreum atau badan kaca ya. Di sini bagian terbesar dari bangunan refraksi ya, bagian terbesar ya, hampir 5/6-nya. Korpus vitreum ini terletak di belakang lensa dan di depan retina ya. Merupakan penyangga untuk melindungi retina dari tekanan
luar. Tapi juga bisa meneruskan tekanan dari luar tadi, misalnya ada tekanan bola mata yang meningkat gitu ya. Nah, itu juga bisa diteruskan sehingga nanti menekan retina dan memberi bentuk mata. Jadi kalau mata itu kena trauma, kemudian sampai ke korpus vitreumnya, kemudian terjadi kebocoran, nanti matanya sudah tidak bulat lagi. Lapisan yang paling dalam adalah tunika interna atau tunika nervosa atau retina. Ya, lapisan terdalam ini secara seluler terdiri atas sel-sel fotoreseptor. Jadi reseptor untuk penglihatan ada di retina. Yang paling banyak itu di tempat yang namanya ini ya, makula lutea, ya, bintik kuning. Sebaliknya, ini ada fovea dari ini apa namanya, dari nervus opticus, discus nervus opticus, ini bintik hitam. Kalau ini bintik kuning. Jadi jangan bingung ya. Saya dulu waktu masih kuliah juga saya kira pusat dari ini sel-sel fotoreseptor itu di sini. Saya kira ternyata setelah belajar lebih lanjut justru tidak pada ini papilla nervus opticus tapi di makulanya. Papilla nervus opticus justru dia sebuah jaringan yang nanti tertutupi oleh lapisan-lapisan selnya ini ya. Tapi yang paling banyak sel-sel fotoreseptor di makula dan fovea ini. Nah, untuk nervus opticus ini, papilla nervus opticus ini, di sini ada keluarnya nervus opticus, ada pembuluh-pembuluh darah ya, ada arteri sentralis, itu keluarnya dari sini. Jadi di sini malah tidak ada sel-sel fotoreseptornya. Nah, ya, nervus opticus tadi berkembang dari dari optik stalk, dari batang optik tadi ya. Jadi dari otak nonjol vesikel, terus batangnya itu nanti berkembang jadi nervus opticus. Jadi nervus opticus itu juga diselimuti oleh selimut yang membungkus otak. Apa itu yang membungkus otak? Selubung namanya meninges. Nervus opticus itu juga diselubungi oleh meninges loh ya, karena awalnya kan dia nonjol. Nah, nonjol kan otomatis membawa selimutnya juga. Maka juga diselubungi oleh meninges. Nervus opticus ini. Nah, ini fungsi utamanya adalah untuk penglihatan. Nah, ini untuk penglihatannya, nervus opticus itu sebenarnya ada dua serabut utama. Serabut nasal dan serabut temporal. Nah, ini tadi di tempat diskusi saya meriah. Karena sebenarnya asik ya. Karena ini betul-betul luar biasa ya, ciptaan Allah ini. Serabut yang nasal itu dia menyilang di chiasma opticum. Jadi yang menyilang nggak cuma di decussatio pyramidalis, di situ ada persilangan serabut saraf dari otak yang ke bagian tubuh yang lain, tapi nervus opticus pun ada persilangan, tapi yang menyilang cuma untuk bagian nasal atau aspek nasalnya. Sedangkan aspek temporal itu tidak menyilang. Nah, untuk penamaannya baru keluar dari mata yang namanya nervus opticus. Setelah melalui chiasma opticum, ini namanya tractus opticus. Jadi ini namanya beda karena apa? Serabut saraf yang di bawahnya sudah berbeda. Kalau nervus opticus itu membawa serabut aspek nasal dan aspek temporal mata kanan atau mata kiri. Kalau
tractus opticus dia membawa serabut temporal dari, kalau yang kanan ini yang kiri, serabut temporal dari mata kiri dan serabut nasal mata kanan. Sehingga ketika ada gangguan di chiasma optikum ini, yang terganggu ini yang daerah nasalnya. Kalau dari arah tengah, ya, kalau dari arah tengah itu apa struktur yang ada di sini? Di belakang chiasma optikum ada struktur namanya di ini kan chiasma optikum, di posterior chiasma optikum ada apa? Tunggu dulu, jangan menjawab. Nah, yang mau menjawab, Acung, di belakang dari chiasma optikum ada apa namanya, organ penting di sini posisinya. Sebentar saya intip dulu, ada namanya enggak? Kalau ada namanya nanti enggak jadi. Ada namanya enggak jadi. Di belakang dari chiasma optikum ada sebuah organ yang masuk dalam sistem endokrin. Namanya adalah, Acung cepet 1, 2, 3. Acung siapa? Nah, namanya apa? Glandula pituitari. Ya, namanya siapa? Savana. Mbak Savana. Angkatan 2000. Soalnya saya punya DPR namanya Savana juga, angkatan 2020. Angkatan 2020 ya wes nggak jadi tak kasih hadiah karena wis kudune jan wis ngerti. Ya, jadi di sini ada ini, ada jadi di sini ada hipofisis. Nah, hipofisis ini kalau membesar, misalnya tumor hipofisis, dia bisa menekan chiasma optikum dari tengah. Nah, kalau menekannya dari tengah, memang benar yang terganggu adalah serabut nasal, baik mata kanan maupun mata kiri. Kalau serabut nasal yang terganggu, maka penglihatan temporal yang terganggu. Jadi kan bunder ya, kalau bunder itu kalau yang nasal melihat ke arah temporal. Kalau serabut temporal untuk melihat ke arah nasal, karena melingkar ya, karena melingkar. Nah, ya ini adalah namanya serabut temporal untuk melihat ke arah nasal sini. Nah, tapi kalau tertekannya dari arah samping ini, nah sudah beda lagi ya. Nah, jadi tidak mesti 100%. Kalau chiasma optikum terganggu akan menyebabkan hemianopsia bitoralis, sebagian besar iya sih, tapi kalau dari tengah ya, jadi glandula pituitari ini. Nah, lanjut ya, ini adalah tractus opticus. Kemudian di sini, nah ini loh sel-selnya itu. Sel saraf itu bisa panjang. Ini namanya sel ganglion. Jadi kan di sini ada sel bipolar, ada sel ganglion. Terus sel ganglion itu mengikuti nervus opticus, mengikuti tractus opticus, terus ganti badan sel di corpus geniculatum lateral. Jadi di sini satu sel dulu, di sini ada sel bipolar, kemudian ada lanjut sini sel ganglion namanya, terus baru
di corpus geniculatum ini sambung lagi sel yang lain, namanya neuron yang ketiga berakhir di visura calcarina untuk penglihatan ya. Visura calcarina di lobus occipitalis. Luar biasa ya. Mata ini di depan, tapi pusat penglihatannya malah di paling belakang ya. Nyebrangin otak ya, luas banget. Sudah selesai. Promo. Nah ini tadi ada yang diskusi ya. Kalau refleks cahaya itu kan disinari satu mata, akan terjadi pupilnya menjadi mengecil. Yang mengecil satu pupil atau dua pupil? Yang mengecil adalah dua-duanya. Itu kalau refleksnya normal. Karena apa? Ini ada koneksinya di yang namanya EWN, IWN, ya di Edinger-Westphal nucleus. Jadi ketika ada cahaya yang diterima oleh retina, terus masuk ke tractus opticus, kemudian ke nervus opticus, tractus opticus, terus di sini ada ganti sel ya di corpus geniculatum lateral. Di sini ternyata di sini ada namanya nucleus Edinger-Westphal, yang mana ini pergi ke ganglion ciliaris, masuk ke ini nervus, ke musculus sphincter ya. Nah sehingga ada miosis atau penyempitan saraf, penyempitan dari pupil. Nah kalau ada gangguan baik pada penglihatannya untuk nervus opticusnya atau dari nervus ini cabang dari nervus trigeminusnya, dari ophthalmicusnya, itu juga akan menyebabkan tidak seimbang antara satu mata dengan mata yang lain. Baik, sudah habis ternyata. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya loh ya. Biasanya di sini ada daftar mahasiswa? Nggak ada? Wah, kecewa ini saya nggak bisa memanggil. Bagaimana caranya ya? Oh ya, mau tanya, ya silakan. Silakan. Oh, konsultasi pribadi. Oh, pengalaman pribadi. Mata saya itu bisa saya bikin gedor-gedor gitu, itu kira-kira apa? Bisa berputar-putar. Bisa bikin bergetar kan? Oh, bergetar. Oh, iya. Itu kira-kira apa yang bisa disambil? Saya bisa saya tulis diri kayak itu, mau lihat dong.
Oh ya, itu namanya ada istilah khususnya. Istilah khusus. Ya, untuk setiap gerakan bola mata itu yang mengendalikan adalah yang menyebabkan gerakan adalah muskulus musculus extra oculi. Jadi seperti di tempat lain pun otot itu bisa mengalami fasikulasi. Jadi kontraksi yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya kedutan, misalnya pada orang-orang tertentu ada namanya tik. Jadi seret itu sedikit gerakan pada otot muka gitu ya. Dan kalau gerakan yang tidak yang melibatkan gerakan bola mata itu pasti melibatkan dari otot penggerak bola mata. Otot penggerak bola mata bisa bekerja karena ada persarafan yang pergi ke situ. Persarafan bisa bekerja dengan baik karena ada dia menyalurkan impuls dari pusat motorisnya. Jadi kalau apa penyebabnya ya mulai ditelusur dari otot-ototnya, bisa dari nervus 3, 4, 6 atau bisa dari pusat motorik di korteks mana? Pusat motorik frontal apa yang belakangnya? Frontal ya. Frontal apa? Parietal. Gimana? Tapi ini saya bisa saya kendalikan dok. Ini bukan kayak tiba-tiba tuh nggak, saya bisa kendalikan sendiri. Mau menggerakkan gitu? Bisa saya bikin gerak sendiri dok. Bukan kayak tiba-tiba kok gerak sendiri atau gitu enggak. Tapi ini emang di bawah kendali saya gitu. Bisa saya bikin. Ya berarti betul itu ada dari otot luriknya ya, otot volunternya ya. Jadi gerakan volunter yang tapi seharusnya memang kalau dalam kondisi normal tidak ada gerakan bergetar seperti itu atau fasikulasi seperti itu ya. Nah, kalau seperti halnya nanti memang ada beberapa kondisi ketidakseimbangan antara kekuatan otot bola mata sehingga nanti ada namanya strabismus, ada mata juling dan sebagainya itu karena dari otot-otot bola mata yang tidak simetris kekuatannya. Nah, kalau yang seperti itu kalau saya bukan dokter mata ya, tapi kalau menganalisis dari sisi anatomisnya, yang pertama dari otot bola mata, otot-otot penggerak bola mata. Nah, kenapa bisa dikendalikan? Ya karena memang itu adalah otot yang bekerja secara volunter, yang bisa dikendalikan oleh aktivitas dari korteks motorik kita. Nah, kalau analisis saya seperti itu, tapi saya tidak bisa menegakkan diagnosisnya apa ini gitu ya. Itu tentu memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Tapi dari sisi anatominya seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atau saya yang bertanya? Kalau berdasarkan nomor mahasiswa gitu semua bisa ngaku ya. Nomor mahasiswa 200 ada nggak? Ada, oh alhamdulillah. Bener nomor mahasiswa 200. Namanya siapa Mbak? Mbak Syakila. Mbak Syakila, nggak usah takut ya Mbak Syakila. Saya mau memberi coklat saja. Coba. Jadi yang saya panggil itu tidak selalu mau saya tanyain ya. Mbak Syakila mana? Jadi serabut saraf serabut saraf mata setelah chiasma optikum namanya apa? Tragus opticus. Ada.
Terus habis 200 itu 150. Siapa ya? Namanya siapa? Rehan. Bener Rehan nomornya 150? Nah, tanggung jawab ya. Nanti kalau nomornya bukan 150, nanti kosemanya Haris, nanti saya baik. Rehan, untuk media refraksi itu apa saja? Urut dari depan ke belakang. Hampir, ya, tapi sudah dapat 80. Dilengkapi ya. Nomor berikutnya adalah habis 150 adalah 149. 149 ada oh iya, namanya siapa Mbak? Revita. Pakai S, Resita. Haris, betul Resita itu nomor 149. Betul ya. Resita setuju dengan Rehan? Jadi media refraksi mulai dari depan. Terus podo karo Rehan berarti sama. Sama retina. Ya, sekarang siapa yang setuju dengan pendapat Resita atau ada yang tidak setuju? Sekarang nomor 148. 148 siapa? Namanya siapa Mbak? Mbak Putri. Betul. Saya urutkan biar gampang nih menggoleki toh, 150, Papa sama, Papa Tolu. Habis itu 47 siap-siap. Mbak Putri, pendapatmu sama atau beda? Sama dengan Rehan. Apa saja? Corpus vitrium. Ada yang lebih spesifik lagi? Nanti saya beri coklat 4. Udah nih, saya kasih 4 nih, kalau ada yang mau lebih spesifik. Ya tinggal sedikit loh, tinggal memperbaiki sedikit media refraksi. Lo kok Putri? Yang lainnya Putri. 100. Nomor 100. Siapa nomor 100? Raffi. Namanya siapa? Raffi. Oke. Media refraksi apa, Raffi? Menyempurnakan yang sudah disebutkan Rehan sama Putri. Udara. Media refraksi itu kan di bulbus okuli, emang bulbus okuli ada udaranya. Wah, itu parah itu.
Nomor 50. Nomor 50 siapa, Mas? Regina. Regina, oh ya, alhamdulillah. Benar namamu Regina? Media refraksi apa, Mbak? Kornea, umur aquos, lensa, sama retina bukan media refraksi ya, ini sekali. Ya, ada yang ngacung. Nomormu berapa, Mas? 128. Namanya siapa? Rizky siapa? Rizky Ramadan. Apa, Mas? Tadi udah ada 4, terus ditambahin kamera okuli anterior sama kamera okuli posterior. Betul. Ya. Mas, siapa? Namanya siapa ini? Chandra, kamu sudah bayar SPP belum? Kalau sudah bayar harusnya dapat kursi loh. Habis, nggak dapetin kursi. Wah, kasihan ya. Rizky, kamu dari tadi berdiri? Cokok. Oh ya, sebentar. Wah, ini kursinya sampai kurang begini ya. Wah, Masya Allah. Oh, depan masih banyak itu loh. Ya sudah ya. Kasihan ini kalau sekarang itu kereta pun nggak ada yang tanpa kursi ya. Semua masuk tiket itu dapat kursi. Kecuali kalau pramek ada yang rosok. Mungkin udah biasa pramek ya. Ya sudah habis hadiah saya.